Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan share beberapa tips setting di handphone Samsung supaya handphone Samsung kalian bisa lebih hemat baterai. Kalau kalian masih berasa handphone Samsung kalian tidak terlalu awet baterainya dalam pemakaian sehari-hari, kalian bisa langsung coba beberapa tips setting di video ini untuk membantu kalian dalam memaksimalkan penggunaan daya di handphone kalian. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat beberapa tips settingnya. Sebelum kalian melihat tips setting untuk menghemat daya baterai di handphone Samsung, ada baiknya kalian cek dulu kondisi baterai di handphone Samsung kalian. Kalian bisa langsung cek kondisi baterainya dengan download aplikasi Samsung Member. Untuk aplikasi Samsung Member ini, kalian bisa langsung download dari Galaxy Store. Kemudian setelah download aplikasinya, kalian bisa klik tombol support di kanan bawahnya. Selanjutnya, kalian tinggal klik di bagian Phone Diagnostics. Dan di bagian Phone Diagnostics ini, kalian bisa scroll ke bagian paling bawah dan kita akan cek baterai status di bagian bawah ini. Dan di sini akan langsung muncul kondisi baterai dari handphone Samsung yang kalian gunakan. Di sini untuk kondisinya bisa langsung kalian lihat untuk S23 Ultra yang kita gunakan di sini tertulis masih dalam kondisi normal. Kemudian setelah memastikan kalau kondisi baterainya masih normal dan baik untuk digunakan, selanjutnya kita bisa langsung ubah beberapa setting yang bisa menghemat penggunaan baterai di handphonenya. Untuk setting pertama adalah setting auto optimization. Settingnya bisa kalian temukan di Battery and Device Care, kemudian pilih auto optimization. Kemudian di sini ada opsi yang bernama Restart When Needed. Opsi ini bisa langsung kalian aktifkan di setting handphone Samsung kalian untuk memastikan kinerja smartphone-nya berjalan maksimal dan ketika smartphone-nya membutuhkan proses restart, smartphone-nya akan langsung restart secara otomatis. Tentunya proses restartnya hanya akan dilakukan ketika kalian tidak menggunakan handphonenya. Kemudian setting yang kedua yang juga tak kalah penting adalah setting Adaptive Battery. Settingnya bisa langsung kalian temukan di setting Battery and Device Care, kemudian pilih opsi Battery. Kemudian kalian bisa scroll ke bagian paling bawah dan pilih More Battery Settings dan aktifkan yang Adaptive Battery. Setting ini adalah setting yang sangat penting untuk kalian aktifkan karena dengan mengaktifkan setting ini, handphone kalian akan otomatis membaca penggunaan aplikasi dan berbagai hal lainnya di handphonenya. Jadi inilah setting yang wajib kalian aktifkan untuk lebih menghemat baterai secara otomatis di handphone Samsung. Kemudian setting yang ketiga ada juga setting yang juga tak kalah penting untuk kalian aktifkan yang bernama Sleeping Apps. Setting ini bisa kalian temukan di setting Battery and Device Care di opsi Battery, kemudian pilih Background Usage Limits, dan di sini akan ada opsi yang bernama Put Unused Apps to Sleep. Untuk setting ini juga setting yang cukup penting untuk kalian aktifkan di handphone Samsung supaya aplikasi-aplikasi yang jarang kalian gunakan di handphonenya akan otomatis langsung masuk ke Sleeping Apps, dan kalau yang sudah terlalu lama tidak kalian gunakan akan masuk ke Deep Sleeping Apps. Dan aplikasi-aplikasi ini akan langsung dipilihkan secara otomatis dengan mengaktifkan fitur ini. Kemudian setting selanjutnya adalah setting Light Performance Mode. Untuk setting ini hadir di beberapa seri handphone Samsung, dan kalau handphone Samsung kalian sudah support fitur ini, kalian akan sangat terbantu karena fitur ini bisa jauh lebih membuat baterai kalian lebih irit dan awet tanpa perlu mengubah banyak setting lainnya. Jadi ketika kalian tidak menggunakan handphonenya untuk kerja berat seperti edit video atau bermain game, ada baiknya kalian aktifkan yang Light Performance Profile supaya baterai kalian bisa lebih irit dan lebih awet. Untuk setting ini juga sebenarnya bisa langsung kalian aktifkan di bagian notification panel. Kalian bisa langsung tap di icon Light Performance Profile ini. Dan saat ingin kembali ke setting performance profile yang standar, kalian bisa nonaktifkan saja setting di bagian notification panel ini. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa mengaktifkan fitur power saving di kondisi-kondisi tertentu kalau kalian ingin jauh lebih menghemat baterai kalian lagi. Untuk setting power saving ini akan jauh lebih menghemat baterai lagi dibandingkan performance profile karena akan langsung mengubah beberapa setting yang ada di handphone kalian. Dengan mengaktifkan power saving, di sini akan langsung mematikan always on display. Kemudian untuk CPU-nya juga akan dilimit ke 70% dan brightness-nya juga akan dikurangi 10%. Dan koneksi 5G-nya juga akan dimatikan. Kemudian selanjutnya kita akan melihat beberapa setting koneksi yang bisa kita nonaktifkan untuk lebih menghemat penggunaan baterai smartphone kalian. Untuk setting yang pertama yang bisa kalian matikan adalah setting Nearby Device Scanning. Untuk settingnya bisa langsung kalian temukan di setting connections, kemudian pilih more connection settings, dan di sini kalian bisa langsung nonaktifkan opsi nearby device scan. Untuk fitur nearby device scan ini fungsinya adalah untuk scan berbagai perangkat handphone Samsung yang ada di sekitar handphone kalian secara otomatis.
otomatis. Dan tentunya dengan mengaktifkan fitur ini akan sedikit menguras baterai kalian kalau diaktifkan terus-menerus. Jadi kalau tidak terlalu diperlukan, kalian bisa disable saja fitur Nearby Device Scan ini untuk lebih menghemat baterai smartphone kalian. Kemudian untuk setting selanjutnya ada juga setting NFC dan ultra wideband yang bisa kalian nonaktifkan. Tentunya kalau kalian jarang menggunakan fitur ini di penggunaan sehari-hari. Untuk fitur NFC ini bisa kalian nonaktifkan saja di setting connection, kemudian pilih NFC, dan di bagian bawahnya ada juga yang ultra wideband yang juga bisa kalian nonaktifkan. Untuk setting NFC sendiri, kalau kalian memang menggunakannya di beberapa aplikasi tertentu, kalian bisa mengaktifkan fitur ini hanya saat kalian gunakan saja. Dan untuk mengaktifkannya juga sangat mudah, kalian bisa langsung aktifkan melalui notification panel. Jadi untuk settingnya di sini bisa kalian matikan saja untuk lebih menghemat baterai. Kemudian setting selanjutnya yang juga bisa kalian nonaktifkan adalah fitur Nearby Share. Untuk fitur Nearby Share ini adalah fitur bawaan dari Android yang bisa kirim file yang besar ke sesama Android. Untuk setting Nearby Share ini biasanya akan langsung muncul di bagian notification panel, dan untuk menonaktifkannya kalian tinggal tekan dan tahan di bagian ikonnya. Selanjutnya kalian bisa langsung nonaktifkan fitur Nearby Share ini. Dan nantinya ketika sewaktu-waktu fitur Nearby Share ini kalian butuhkan untuk kirim file besar ke Android yang lain, kalian bisa aktifkan saja langsung dari bagian notification panel dan aktifkan yang device visibility. Dan kalian tinggal aktifkan saja seperti ini untuk kirim file ke sesama Android dengan cepat kalau dibutuhkan. Jadi kalian tidak perlu aktifkan fitur ini terus-menerus dan menguras baterai smartphone kalian. Kemudian selanjutnya ada juga beberapa setting Wi-Fi yang bisa kita aktifkan untuk lebih menghemat penggunaan baterainya. Untuk settingnya bisa langsung kalian ubah di setting connection, kemudian pilih Wi-Fi, kemudian klik di opsi 3 titik kanan atasnya dan pilih Intelligent Wi-Fi. Selanjutnya di sini kalian bisa aktifkan opsi yang bernama Wi-Fi Power Saving Mode. Kemudian di sini kalian juga bisa nonaktifkan fitur yang bernama Turn Wi-Fi On or Off Automatically. Fitur ini adalah fitur yang akan mengaktifkan dan menonaktifkan Wi-Fi di kondisi-kondisi tertentu. Dan untuk fitur ini sebenarnya bisa kita matikan saja karena kita juga bisa set Wi-Fi-nya aktif secara otomatis di kondisi-kondisi tertentu dengan fitur Modes and Routines. Kemudian selanjutnya selain masalah setting-setting Wi-Fi, untuk setting notifikasi yang masuk dari aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kalian juga bisa kalian ubah untuk lebih menghemat baterai smartphone kalian. Di sini kalau kalian sudah mengaktifkan yang Adaptive Battery dan Sleeping App sebelumnya, kalian bisa langsung lihat di sini aplikasi-aplikasi yang jarang kita gunakan langsung tertulis Deep Sleeping dan notifikasinya juga langsung dinonaktifkan. Atau kalau aplikasinya kadang kalian butuhkan notifikasinya di beberapa notifikasi tertentu, kalian juga bisa pilih yang notification kategoris untuk aplikasi tersebut. Untuk yang kalian tidak butuhkan, kalian bisa nonaktifkan saja di setting ini. Kemudian setting selanjutnya adalah setting layarnya yang juga tentunya bisa kalian ubah di beberapa bagian untuk lebih menghemat penggunaan baterainya. Untuk setting layar yang pertama, di sini kalian bisa matikan setting Always On Display yang tentunya akan sedikit menghemat penggunaan baterai di handphonenya. Atau kalau kalian suka dengan Always On Display untuk melihat jam atau melihat notifikasi secara singkat, kalian bisa ubah fitur Always On Display-nya ke setting yang Tap to Show. Jadi untuk Always On Display-nya tidak akan aktif terus-menerus dan hanya akan aktif sebentar saja ketika kalian tap di layarnya. Dan tentunya dengan setting seperti ini akan jauh lebih menghemat baterai dibandingkan Always On Display yang aktif terus-menerus. Kemudian selain mematikan atau mengubah setting Always On Display, kalian juga bisa mengaktifkan Dark Mode untuk lebih menghemat daya smartphone kalian. Apalagi kalau HP Samsung kalian sudah menggunakan layar yang AMOLED. Karena pixel-pixel yang berwarna hitam di layar AMOLED ini akan mati secara total dan tidak memakai daya sama sekali. Dan di sini selain mengaktifkan Dark Mode, kalian juga bisa menggunakan wallpaper berwarna hitam di smartphone kalian. Untuk wallpaper yang berwarna hitam ini juga bisa kalian temukan di aplikasi Suntertainment Wallpaper yang bisa langsung kalian download dari Galaxy Store. Untuk aplikasi Suntertainment Wallpaper ini juga sudah tersedia dengan beberapa tema dark mode dan di dalamnya juga ada kategori wallpaper AMOLED yang semua wallpapernya backgroundnya berwarna hitam. Jadi kalian bisa gunakan pilihan wallpaper AMOLED yang kita pilihkan di aplikasi Suntertainment Wallpaper untuk mendukung tampilan dark mode dan lebih menghemat daya baterai smartphone kalian. Kemudian selain menggunakan wallpaper berwarna hitam dan mengaktifkan dark mode, kalian juga bisa menggunakan refresh rate yang standar yang 60 Hz. Dan ini tentunya akan sedikit lebih menghemat penggunaan baterai smartphone kalian.
Kemudian selain refresh rate yang standar atau yang 60Hz, kalian juga bisa menggunakan resolusi yang rendah di layar handphone kalian. Untuk beberapa seri handphone Samsung yang sudah support layar resolusi tinggi, kalian bisa turunkan sedikit resolusinya untuk lebih menghemat penggunaan baterai smartphone kalian. Untuk resolusi yang standar, di sini kita bisa pilih yang Full HD+, yang tentunya akan sedikit lebih hemat daya dibandingkan mengaktifkan yang WQHD+. Kemudian setelah mengubah resolusinya menjadi yang standar atau yang sedikit lebih rendah, kalian juga bisa mengubah setting screen timeout di layar handphone kalian. Untuk screen timeoutnya di sini pastikan kalian tidak aktifkan yang terlalu lama. Kalian tinggal pilih saja yang 15 detik atau 30 detik untuk lebih menghemat daya smartphone kalian. Kemudian tips selanjutnya, kalian juga bisa memanfaatkan fitur Modes and Routines yang ada di handphone Samsung untuk menghemat penggunaan baterai smartphone kalian. Untuk fitur Modes and Routines ini bisa langsung kalian temukan di setting handphone Samsung, kemudian pilih Modes and Routines. Selanjutnya di sini kalian bisa pilih tab Routines yang ada di sebelah kanan bawah dan klik tanda plus di bagian kanan atasnya untuk menambahkan routines yang baru. Di sini di bagian if kalian bisa pilih yang app open untuk memilih aplikasi tertentu. Di sini untuk contohnya kita pilih aplikasi Google Maps. Kemudian untuk di bagian then kita pilih yang connection Wi-Fi-nya, kita pilih yang on. Kemudian selanjutnya di sini kita juga mengaktifkan locations kalau kita membuka aplikasi Google Maps. Jadi untuk Wi-Fi dan locationsnya akan aktif otomatis ketika kalian membuka aplikasi Google Maps dengan setting Modes and Routines ini. Jadi ketika kalian membuka aplikasi tersebut, setting locations dan setting Wi-Fi akan aktif secara otomatis. Dan ketika kalian close aplikasi Google Maps, setting Wi-Fi dan locationnya juga akan langsung dinonaktifkan secara otomatis. Untuk setting Modes and Routines ini tentunya bisa kalian manfaatkan untuk berbagai fungsi lainnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk berbagai fungsi, fitur Modes and Routines ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya yang bisa langsung kalian tap di video yang tampil di layar. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.